Hello guys, welcome back to Indotech Spark channel. Hari ini gue mau ngebahas aplikasi kasir khusus restoran, yaitu namanya Jova Resto. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang komen, "Bang, tolong review Jova Resto." Oke, kita coba Jova Resto. Lagian juga semenjak komentar itu juga gue baru tahu ternyata ada aplikasi yang namanya Jova Resto. Terus gue browsing lah ya, ternyata aplikasi yang khusus untuk restoran aja. Ketika mau download aplikasinya, gue coba untuk download yang di Android itu aman-aman aja. Tapi ternyata Jova Resto ini belum available untuk iOS. Jadi untuk kalian yang pengguna iOS mungkin sedikit bersedih karena aplikasi ini nggak bisa diinstal di handphone kalian atau di iPad kalian gitu ya. Cuma untuk kalian yang user Android nih, pengguna Android sama penggunaan tablet itu bisa install aplikasi Jova Resto. Awal-awal gue bingung juga ya, kenapa kok nggak ada nih aplikasinya di Play Store. Ternyata aplikasinya itu warnanya tuh hitam gitu, jadi nggak terlalu mencolok gitu, nggak terlalu eye catching gitu ya untuk dilihat pertama kali. Lagian juga dia kayak sepertinya aplikasi baru, jadi nggak yang teratas gitu loh untuk di pencariannya. Oke. Nah, gue udah nyobain untuk Jova Resto ini, terus udah coba login juga, udah coba daftar juga, terus juga udah coba input beberapa juga. Nah, ini kali ini gue mau share ke kalian. Jadi aplikasi Jova Resto ini worth it nggak untuk dipakai di usaha kalian, oke? Nah, jadi lagi dan lagi selalu kritikku tetap sama satu. Kenapa aplikasi POS itu rata-rata nggak ada aplikasi back office-nya gitu? Kalau back office tuh kita harus lewat dari website gitu. Kalau misalnya untuk website itu kalau kita gunain laptop ya is okay. Cuma kalau misalnya kita websitenya menggunakan handphone agak sedikit ribet gitu ya. Jadi ya itu mungkin kritik sih untuk para developer POS gitu. Cuma ada kok salah satu aplikasi POS yang back office-nya juga punya aplikasi gitu. Ya kalian coba cari sendiri lah ya, gue nggak mau spill. Oke, nah di sini kalau kalian bisa lihat, nanti gue tampilin juga untuk tampilan handphonenya. Nah di sini harus login dari website mereka. Nah ini bagian dashboardnya ya. Jadi kita di sini bisa ngelihat outlet kita, terus juga transaksi kita, terus pendapatan kita, earnings, terus daily transaction, terus juga waktu-waktu transaksi lah gitu. Terus juga kita bisa lihat langsung di sini ada best sellernya apa gitu. Nah di sini kan ada 1 sampai 5 nih best sellernya. Ada ST, ayam penyet, Milo es, nasi goreng, nasi putih dan yang lain-lain lah gitu. Nah kalau kita bisa lihat di sini di bawah dashboardnya itu ada 3 untuk sub ya. Itu ada report, terus ada manage product sama manage outlet. Kita coba dulu dari yang manage product. Manage product pertama kita coba yang fitur transaksi. Transaksi itu sebenarnya ini lebih ke ini sih, sebenarnya lebih ke reporting ya kalau untuk transaksi ya. Nah di sini kita bisa lihat pilih outlet. Nah outletnya kebetulan cuma 1 yang aku buat gitu. Nah mungkin kalau kalian punya banyak outlet gitu atau banyak cabang juga bisa ditambahin langsung di aplikasi ini. Terus ada tanggal transaksinya, kita mau lihat di tanggal berapa. Nah ini salah satu kekurangannya ya. Kalau misalnya di website kayak gini, aku kurang paham ya kalau misalnya yang di aplikasi lain seperti apa. Cuma kalau kita ngelihatnya harus kita slide ke samping gitu, kayak agak sedikit ribet gitu ya. Kenapa nggak ditampilin ke bawah aja gitu? Jadi lebih lebih enak lah kita untuk lihatnya. Oke, ini kita perlu scroll ke kiri sama ke kanan. Oke, itu aja untuk transaksi. Terus item di sini juga bisa pilih ya untuk outletnya. Kebetulan di sini cuma 1, kayak tadi yang aku bilang. Terus di bawah ini ada beberapa item yang udah aku input gitu, misalnya kayak ST, ayam penyet, Milo, nasi putih, nasi goreng gitu ya. Nah ini juga harus di scroll, jadi untuk lihatnya itu agak ribet gitu. Untuk lihatnya itu apalagi ya rata-rata sekarang orang lebih suka lewat handphone nggak sih daripada kita pakai laptop gitu ya.
Jadi ya tolonglah untuk aplikasi Java Resto sama yang lain, tolong di develop lah ya untuk tampilan kayak gini. Terus untuk yang discount itu juga lagi-lagi bisa pilih outlet. Terus juga di sini aku nggak nerapin discount ya, jadi no data found gitu di sini. Terus juga ada price type, oke, pilih outlet. Terus ada jenis harganya, jumlah transaksinya, laba kotor. Oke, di price tab ini ya pastinya kita melihat report ya dari jenis harga. Jadi outlet kita di sini ada transaksinya tuh 3. Kalau misalkan punya banyak outlet gitu ya, bisa secara total gitu ya untuk outlet kalian gitu. Nah, di sini jumlah transaksinya 3, laba kotornya 185, total transaksi 150. Ya kenapa laba kotornya lebih tinggi daripada total transaksi? Tadi aku ada coba juga refund. Nanti kita cobain juga ya untuk refund. Terus payment di sini transaksinya karena 3, jadi 3-3-nya pakai cash. Terus total transaksinya 150.000. Terus untuk summary, benar nggak sih ngomong summary atau summary aja lah ya, biar Indonesia kan. Terus di sini kita bisa lihat, oke. Nah ini yang tadi aku bilang. Jadi di sini ada report penjualan bersih, itu penjualan kotor 185.000, pengembaliannya atau refundnya itu 64.000 yang kayak tadi aku bilang. Nah terus di laba rugi atau laba kotor itu penjualan bersih 121, harga pokok penjualan 128, jadi minus 6 ribuan gitu. Terus uang yang diterima totalnya penjualan bersih 121, terus juga pajaknya 19 ribuan, terus service charge-nya kena di 9 ribuan. Nah, jadi sini lebih ke reporting sih. Kita masuk ke manage product, oke. Nah, price. Nah, price di sini jujur aku nggak terlalu paham karena di sini dia buatnya tuh outlet price. Jadi bingung ya di sini sebenarnya price-nya itu untuk outlet atau untuk produk. Jadi agak bingung sih. Kita coba add price. Nah, jadi outlet price dia agak bingung sebenarnya. Biasa kan kita produk kita tambahin harga gitu. Tapi di sini nih outlet price. Jadi agak sedikit membingungkan. Mungkin kalau kalian yang paham atau kalian yang user Java Resto bisa komen di bawah kali ya. Aku agak bingung sih di bagian yang ini. Terus untuk yang varian, jadi ini varian lebih ke penambahan apa sih jenis gitu ya. Misalnya di sini aku ada masukin jenis-jenis nasi goreng. Nah, ini kan nggak bisa langsung diklik kan, harus digeser gitu. Terus kita buka aja detailsnya, terus namanya nasi goreng, terus optionnya aku tambahin tuh ada nasi goreng kampung, seafood, petai bilis, ayam, sosis original dan lain-lain gitu ya. Nah, terus ada juga di bawahnya aku tambahin opsional. Jadi opsional ini kalau dilihat detailnya itu bisa 2 lagi gitu. Ada yang dadar, juga ada yang ceplok. Jadi untuk varian cukup ngebantu sih sebenarnya. Ya, jadi nasi goreng jadiin 1 sup, terus juga opsional juga dijadiin 1 gitu. Jadi nasi goreng kampung misalnya plus telur dadar. Jadi tinggal klik-klik aja, lebih enak gitu ya untuk penataan variannya. Oke. Yang bagian ini aku lumayan suka. Terus untuk ini tadi apa ya, menu nanti kalian bisa tambahin aja sendiri ya. Kalau ini kan nasi goreng nih ada ayam penyet aku tambahin, terus nasi putih Milo es, terus nanti kalian tambahin aja harganya langsung gitu, yang kayak gitu. Nah ini dia kan, harganya 25.000, jenisnya makanan, variannya termasuk ke nasi goreng gitu, yang kayak gitu. Terus di sini outlet price, harganya 25.000. Oh, atau gini ya, mungkinnya maksudnya outlet price itu jadi kalau misalnya kalian punya banyak outlet nih, nah harganya mungkin bisa ditentuin sesuai outlet. Oh, harga yang ini lebih murah outlet ini, di outlet ini harganya segini gitu. Misalnya di outlet A harga nasi goreng 25.000, di outlet B kalian nerapin harga nasi gorengnya 20.000 tuh, lebih murah 5.000, maybe gitu ya. Oke. Terus outlet stock itu masih kita bisa lihat sisanya masih berapa gitu ya. Oke, terus discount.
Diskon. Nah, ini kita bisa tambahin nih untuk diskon. Nah, diskon ini kita bisa tambahin, misalnya paket hemat, ku tambahin. Terus statusnya ongoing. Kenapa? Karena periodenya 23 Mei sampai 30 Juni. Jadi sampai akhir bulan Juni gitu untuk periodenya. Nah, berlaku di mana? Di outlet pertama. Nah, jadi cukup detail gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat nama paketnya, periodenya, terus type-nya di sini aku pakainya persentase. Jadi dia ada dua, ada yang rupiah sama persentase. Aku pakainya persentase, total diskonnya 15. Jadi total per transaksinya itu dapat diskon 15% gitu ya. Nah, di bawahnya juga ada diletakin maksimal diskonnya berapa. Jadi walaupun persentasenya 15%, maksimal diskonnya 20.000 gitu. Jadi lebih cengli lah untuk kita menerapin diskonnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Manage Outlet. Manage Outlet, kita bisa di sini outletnya cuma satu, terus ya cuma satu sih sebenarnya outlet kita. Kalau kalian misalnya punya banyak outlet ya silahkan tambah sendiri gitu ya. Nah, di sini add member kita coba add member. Nah, di sini kita bisa lihat member informasinya, nama, email, handphone, tanggal lahirnya, terus address, provinsi, city, sama postal code, kode pos gitu ya. Nah, di sini kita nggak lihat kayak loyalty point atau apa ya. Ini lebih kayak dukcapil kali ya, pendataan member doang gitu. Ini kok oke, aku nggak tahu juga fungsinya ini apa gitu. Kenapa kok kayak buat KTP gitu ya, informasinya kayak ya ngapain gitu. Kan biasa kita informasi untuk member itu kita masukin yang penting itu misalnya nomor handphonenya gitu. Jadi setiap transaksinya kita cuma butuh nomor handphonenya, maka mereka bisa ngumpulin poin nih, nanti poinnya juga bisa ditukar dan segala macam gitu. Cuma ya kalau cuma pendataan member doang ya forward gitu ya, ya mungkin ya nggak tahu lah. Oke, terus oke, untuk tabel di sini outlet 2. Oke, outlet yang pertama. Nah, jadi dia itu cuma bisa buat 2, meja outdoor sama meja indoor. Di sini aku ada buat +1 sama +1. Meja outdoor itu aku buatnya 6. Terus juga untuk yang oke, kita back dulu. Meja indoor itu aku buatnya 12 seat. Oke, ya kayak gitu aja sih. Kayak fungsinya ya gitu doang gitu. Oh, di outdoor ada berapa, indoor ada berapa gitu. Ya, sekedar tahu aja gitu. Oke, terus kita masuk ke bagian QR code. QR code ini dia lebih ke menu online ya, bukan yang bisa order gitu. Dia cuma kayak display menu aja. Jadi kita di sini bisa lihat bannernya opsional gitu untuk gambarnya. Kita bisa tambahin. Jadi kita itu nggak bisa ngedit dari sini langsung. Jadi kita tuh udah edit terlebih dahulu. Kita edit dulu untuk menunya, misalnya di Canva atau di Photoshop atau di mana aja gitu ya. Nah, terus kita masukin, terus nanti dia bakal ngebuat kayak barcode gitu. Nah, barcode ini nanti kita download, terus kita tempelin di setiap meja kita gitu. Jadi intinya seperti itu kurang lebih. Nah, di sini di QR code ini ada 2 kan, view katalog sama order. Nah, yang view katalog tadi itu kayak e-menunya lah gitu, menu elektroniknya gitu. Nah, kalau outdoor ini, sebenarnya bisa juga sih order from QR ya, tulisannya ya, order from QR. Terus kita see and download. Kalau dia bilangnya bisa bisa order langsung dari QR, oke, kita coba ya. QR-nya kita scan. Oh, cannot be used. Oke, kita coba sekali lagi ya. Untuk QR-nya kita scan. Cannot be used. Coba kalian lihat sendiri ya. Oh, nggak tahu juga kenapa gini. Oke. Terus kita masuk ke dalam paymentnya. Jadi di sini
simple banget, outlet 1 sama action. Coba kita lihat detailnya. Jadi di sini payment methodnya oke. Jadi kita masukin nih ya. Oh berarti bisa langsung. Jadi kayak servisnya tuh kena berapa persen nih, kalian bisa atur dari sini. Misalnya ini ku atur 5%. Terus juga untuk pajaknya kena 10%. Terus untuk pembayaran lain-lain, misalnya kayak Shopee Food, GrabFood, GoFood, itu juga bisa. Terus juga untuk pembayarannya melalui bank apa, BNI, Mandiri, BCA. Terus untuk e-walletnya itu bisa pakai QRIS, link aja, Dana, pokoknya e-wallet lah pokoknya. Dan juga pastinya bisa pakai cash. Oke, nah itu aja untuk yang back office-nya. Kita coba langsung masuk ke aplikasinya. Jadi ada dua ya, untuk back office-nya itu harus pakai website. Untuk aplikasinya ya kalian harus download gitu ya. Karena kebetulan di sini aku udah download. Jadi untuk tampilan dashboard-nya di sini Jova Resto ini tampilan POS-nya agak lain daripada tampilan POS lainnya. Biasanya kalau tampilan POS itu langsung munculin menu-menu atau varian-varian yang dijual di outlet tersebut. Cuma kalau di sini dia tampilan utamanya langsung meja outdoor dan juga meja indoor. Oke, kita coba pilih meja outdoor. Nah, ketika diklik dia baru muncul nih ST, es Milo dan segala macam gitu. Oke, misalnya kita pilih aja nih nasi goreng. Oke, nah ini kan tadi kita udah input juga kan varian-variannya. Oke, nasi goreng yang paling the best itu pastinya nasi goreng kampung, klasik. OG itu dimana-mana deh pasti enak gitu ya, OG gitu ya. Nah, terus kita tambahin telur dadar ceplok ya, bebas lah, ceplok aja. Oke, kita tambahin beberapa, satu atau dua gitu, dua lah. Oke, sukses ditambahkan. Oke, nah ini dia nggak langsung masuk ke pembayaran. Kita kembali dulu. Kembali, oke. Habis itu kita back lagi. Batal membuat transaksi, enggak. Oke. Oh, perlu diklik dulu tuh untuk yang di ininya, yang ada bar ungunya gitu, box ungunya itu. Oke, nah di sini detail nih, nasi goreng 50.000 karena satunya 25.000 ya. Nah, terus totalnya 110.000, biaya layanannya udah masuk 5.500, pajaknya 11.550. Nah, sebenarnya di sini nih agak, kalau dilihat struknya kayak gini agak bingung juga ya. Misal nasi goreng 50.000, nah satunya berapa? Nggak ditulis di sini. Dia cuma 2 kali. Nggak ada 2 kali 25.000, totalnya 50.000. Nah itu mungkin detail-detail kecil kayak ini perlu diiniin sih. Terus di bawahnya lagi 56.000 gitu. 56.000, terus 56.000 ini apa gitu. Nasi gorengnya 50.000, oke lah, 25 kali 2. Terus yang di bawah 56.000, apa gitu, bingung kan. Kalau telur ceplok 4.000 ya oke lah, mungkin satunya 2.000, jadi orang masih bisa nakar-nakar. Iya, 56.000 ini apa, masih bingung. Oke, terus subtotalnya 110. Nah 110 ini apa, 110 karena kalau misalnya dibagi 2 berarti kan satunya 55.000 ya, 55.000, sedangkan yang di atas itu 56.000 tambah 4, jadi 60.000 kali 2, 120 harusnya. Kenapa subtotalnya jadi 110? Oke. Kita coba lihat di sini, ada atasnya ada menu, terus ada diskon. Oke. Oh, bisa diklik diskonnya, maksimal 20.000. Oke, kita coba pakai diskonnya. Nah, kepotong lagi nih 15%, kepotong 16.500. Cuma yang di bagian atasnya tuh masih membingungkan gitu, 50.000, di bawahnya 56.000, di bawahnya lagi 4.000, totalnya 110.000. 110.000 dari mana? Oke. Terus member nggak ada data. Oke, karena kita nggak input member kan tadi. Oke, kita buat aja lah transaksinya. Oke, buat transaksinya. Ini juga nggak langsung bayar nih. Harus diklik lagi, terus harus di check out, selesaikan pembayaran, silakan pilih metode pembayaran. Oke, kita pilih metodenya cash nih misalnya. Jumlah pembayaran, kok jumlah lagi?
Oke, ada isi jumlah otomatis. Oh, kalau isi jumlah otomatis dia langsung ngikutin totalnya 107.992. Oke, kita selesaikan pembayaran. Oke, pembayaran selesai nih. Oke, nah di sini ada selesai, cetak bill sama buka cash drawer. Berarti dia bisa disandingkan dengan cash drawer, berarti ya. Nanti kita coba di lain waktu. Oke, kita coba cetak bill. Oh, kalau cetak bill tuh harus disandingkan sama printer Bluetooth. Oke, karena di sini kita nggak sandingkan, jadi belum bisa gitu. Alright, untuk yang tabel itu sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Kayak tadi flow-nya tuh sebenarnya agak panjang banget, kayak menu. Kita harus buka mejanya gitu, menunya. Nah, di meja pun kita nggak bisa milih meja mana gitu. Meja itu cuma kita bisa pilih kayak indoor sama outdoor. Ya, lebih baik kalau misalnya tadi kan meja outdoornya ada 6 tuh ya. Aku buat kan. Jadi kayak lebih baik kalau dibuat kayak meja outdoor nomor berapa gitu. Orderannya apa. Jadi lebih detail, lebih enak gitu. Nah, mungkin bisa jadi inilah dikembangin lagi ya untuk Jova Resto. Jadi lebih detail. Terus yang kedua, flow untuk pemesanannya juga agak ribet. Kita harus buka ini dulu, nanti udah kita save terkeluar, kita harus klik lagi, nanti dia terkeluar lagi, terus kita harus klik lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi kayak ribet, jadi flownya tuh enggak yang satu jalan gitu loh. Jadi kayak yang harus jalan gap, jalan gap, jalan gap gitu, enggak yang lurus gitu jalannya gitu langsung ke pembayaran selesai gitu. Agak panjang gitu jalannya. Terus juga untuk struknya ya kalian bisa lihat sendiri lah, itu kayak nggak detail gitu, struknya tuh nggak detail. Maksudnya jumlah persatuannya tuh berapa, terus totalnya tuh dapat dari mana gitu. Tadi kayak 50, bawahnya ada 56, bawahnya 4.000. Oke lah, kita lupain lah 50.000-nya. 56 tambah 4 60 kali 2 120, tapi totalisanya 110. Jadi kayak 110 ini dapat dari mana? Aku kira pertamanya dari diskon kan. Ternyata diskonnya belum kepakai. Pas dipakai minus baru min 15%. Min 15% tadi kepotong berapa gitu kan. Loh kok beda lagi gitu. Jadi mungkin detail-detail kecil kayak ini harus ditambahin gitu. Karena bingung orang baca struknya gitu. Oke, terus di bawahnya itu ada take away. Terus untuk transaksi di sini kita bisa lihat ya untuk semua, terus pilih tanggal, terus ada penjelasannya outdoor, dine in, transaksinya berapa, selesai. Terus tadi ada juga yang refund. Jadi cuma bisa kayak meja indoor, meja outdoor gitu. Kenapa nggak dibuat kayak meja outdoor nomor berapa, meja indoor nomor berapa, kan lebih enak gitu. Pesanannya apa, detail gitu. Nggak yang cuma seperti itu gitu. Terus member kita memang nggak ada. Terus untuk report kita bisa lihat per outletnya, terus per tanggalnya, total pembayaran, kuantitinya berapa banyak transaksi yang ada di sana. Terus ini nggak bisa diklik sama sekali ya. Oke, ini totalnya 258.000. Oke, terus ada open cash drawer, terus setting itu lebih ke sandingkan dengan Bluetooth. Ya kayak gitu. Terus di bawah sini ternyata ada self order, tapi tulisannya tidak ada self order. Oh, come on. Gimana ini? Itu sih. Kesimpulannya, Jova Resto ini sebenarnya memang terkhususkan untuk usaha restoran banget ya, mulai dari varian dan segala macam. Nah, kalau misalnya untuk input produk sebenarnya ya masih oke. Terus juga ada beberapa menu yang paling kusuka itu kayak nasi goreng, terus varian-variannya, terus opsionalnya apa gitu. Itu sangat mempermudah banget gitu ya untuk pemesanan gitu. Cuma aku nggak sukanya di Jova Resto itu di bagian tampilan POS-nya gitu. Tampilannya tuh sangat-sangat sederhana banget gitu. Terus juga nggak detail. Kayak tadi masalah meja itu nggak detail. Terus juga di struk notanya juga nggak detail tuh untuk produknya sama datanya gitu. Itu aja untuk Jova Resto. Mungkin video ini udah panjang banget ya. Jadi bisa jadi salah satu
pilihan lah untuk kalian yang mau buka usaha gitu ya. Aku juga ada beberapa kali review aplikasi POS terbaik, ada juga battle aplikasi POS terbaik, terus juga kemarin ada cobain review untuk aplikasi pos gratis juga di buku kas. Terus yang ini juga bisa jadi salah satu pilihan kalian lah untuk memilih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan gua pamit undur diri. I'll see you guys.